Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para semuanya, pecinta budaya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu, Om Rahayu. Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Ya, jadi kayak orang Tengger ini, dia boleh tahu. Ya, kali ini kita berada di rumah Pawiyatan Aksara Singasari. Nah, kebetulan saya bertemu langsung bersama Mas Hendrik, atau sering menyebutnya yaitu Reksa Aksara. Sugeng dalu Mas. Wilujeng dalu. Alhamdulillah. Pripun kabare? Alhamdulillah saya kemawon. Sehat selalu dan penuh dengan kebahagiaan. Penuh semangat ya. Semangat terus. Gak oleh apa? Lengah. Lengah dikit. Nah, kebetulan juga ini tepat hari Kamis. Nah, Kamis malam Jumat Legi nih kalau gitu ya. Nggih, dengan suasana yang syahdu mungkin agak gelap, kemudian turun hujan ritik-ritik. Wah, ini mantap. Nah, jadi mungkin itu Mas Hendrik, langsung saja. Karena tepat ini adalah rumah Pawiyatan Aksara ya. Berarti tempat untuk istilahnya apa kita belajar aksara. Banyak sekali mungkin macamnya, apalagi saya mungkin di era Gen Z. Mungkin tahunya hanya aksara yang dipelajari di sekolah-sekolah itu hanya kurang lebih hanya 20 itu. Nah, tapi kalau saya lihat tadi dari beberapa rumah pawiyatan ini, rumah pawiyatan aksara ini kan banyak sekali model-modelnya. Nah, sehingga mungkin saya juga perlu tertarik untuk mempelajari ini. Istilahnya bertanya kepada jenengan, bagaimana terkait aksara-aksara, mungkin diawali dari mana, kok sampai tiba-tiba mungkin kok rohwe hono coroko ini. Ini kan juga mungkin ada perjalanan-perjalanan. Nah, kemudian dengan gaya-gaya, ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu mungkin dan fungsinya. Kemudian kok mungkin kalau dulu juga saya pernah ketika kunjungan ke candi pasti ada tulisan dan aksara. Apakah itu juga sama? Mungkin itu, Mas Hendrik. Rahayu. Selamat malam. Saya ada Reksa Aksara atau Hendrik dari rumah Pawiyatan Aksara Singasari. Jadi untuk aksara gini, saya jelaskan apa sih itu aksara. Aksara sebenarnya itu dari bahasa Sanskrit. Dari Sanskerta. Aksara itu dari kata kesara. Kesara itu yang artinya mati. Kalau di dalam bahasa Sanskrit ada imbuhan kata a di depan, artinya tidak. Makanya aksara dinamakan tidak akan mati. Oh, tidak akan mati. Terus perkembangan aksara, kita mempelajari aksara itu ya juga penuh tantangan juga, karena di era globalisasi ini kan jarang sekali yang mempelajari aksara. Tetapi kita semangat karena memang aksara itu peninggalan leluhur kita. Perjalanan aksara sebenarnya gini. Sampai di Nusantara ini di setiap suku banyak sekali aksara. Ada aksara Jawa, ada aksara Bali, ada aksara Sunda, terus ada aksara Lontara, ada aksara Rejang, Lampung dan sebagainya. Berarti setiap wilayah punya aksara masing-masing. Aksara sendiri. Jadi aksara itu diawali atau yang paling tua aksara Brahmi. Oh, awal mula berarti. Cikal bakal aksara Brahmi. Lah aksara Brahmi itu berkembang seiring berjalannya waktu, pecah. Ada aksara Palawa, juga ada aksara Pranagari. Kalau aksara Pranagari itu berkembang ke wilayah India. Sedangkan aksara Palawa itu masuk ke tanah Jawa. Khusus Jawa atau ada di luar khusus? Waktu ke Jawa ya, sebenarnya juga ada Nusantara yang di Nusantara ini atau di luar sana ya juga banyak aksara Palawa. Cuma yang kita teliti, kita pelajari itu masuk ke tanah Jawa. Bukti adanya aksara Palawa, tapi masih memakai bahasa Sanskrit.
Di Prasasti Yupa Kutai abad 45. Terus di Prasasti Ciareten atau di Sunda, di Bogor itu juga aksara Pallawa. Lah, karena aksara Pallawa itu dikhususkan untuk menulis bahasa Hindia, maka aksara Pallawa itu sangat sulit untuk menulis bahasa Kawi atau Jawa kuno, gitu. Karena aksara Pallawa itu tidak ada vokal e. Oh, enggak ada e. Enggak ada e. Aksara bahasa Sanskrit itu tidak ada vokal e. Jadi vokalnya ya a, i, u, e, o, ai, au. Oh, e masih ada e. E ada. Ada e. Oke. Terus seiring berjalannya waktu, oleh leluhur kita, ya pada zaman kerajaan, itu banyak bukti prasasti-prasasti yang ditulis dengan aksara Kawi. Jadi pengembangan aksara Pallawa menjadi aksara Kawi. Karena apa? Dikembangkan menjadi aksara Kawi itu untuk sebuah vokal e. Karena bahasa Jawa kuno itu banyak sekali vokal atau dari bahasa itu sendiri, logat itu sendiri menggunakan pepet. Jadi pepet itu seperti tinemuaken, terus banyak sekali toh, seperti lengah kan, dari situ muncullah aksara Kawi. Prasasti yang ditulis aksara Kawi itu pertama, kalau tidak salah, yang saya pelajari itu ada prasasti Canggal. Canggal. Itu sekitar abad antara 7-8. Itu menggunakan aksara Kawi. Juga ada prasasti Dinoyo. Prasasti Dinoyo itu abad 7. Sebenarnya 682 Saka, berarti 760 Masehi, yaitu di Kerajaan Kanjuruhan. Tapi uniknya di Kerajaan Kanjuruhan itu prasasti Dinoyo ditulis dengan aksara Kawi tapi memakai bahasa Sanskrit. Itu unik. Nah, tapi yang lain itu sudah memakai bahasa Jawa kuno. Jadi itulah perkembangan aksara. Setelah itu dari perjalanan waktu yang sangat panjang sampai era Majapahit akhir abad antara 14-15, aksara Kawi itu berubah menjadi aksara seluruh Nusantara. Berkembang gitu ya? Berkembang. Tetapi pada waktu itu era Demak, aksara Kawi kan sudah berkembang menjadi aksara Carakan atau Hinocaraka, tetapi masih menggunakan gagrak atau langgam, berbentuknya itu masih buntung, mirip dengan aksara Kawi. Sama persis. Nah, tata tulisnya masih memakai tata tulis aksara Kawi. Lah, dari situ berkembang lagi sampai era Kesultanan Mataram, dirubahlah menjadi aksara Jawa. Aksara Jawa itu ada 20. Sebenarnya itu penyederhanaan dari aksara Kawi tadi. Penyederhanaan dan mengalihfungsikan ketika itu, yaitu aksara Mahaprana. Aksara Mahaprana itu kalau di Latinnya ada H, seperti DHA, BHA, seperti itu. Dialihfungsikan menjadi huruf kapital atau huruf besar. Sebenarnya kalau kita menitik lebih jelasnya, justru untuk menulis bahasa-bahasa Jawa itu malah aksara yang masih original. Karena apa? Aksara itu tidak ada huruf kapital. Oh, enggak ada. Enggak ada huruf kapital. Semua aksara itu disamaratakan. Enggak ada huruf besar. Huruf besar atau huruf kapital itu kan, atau huruf balok itu kan datangnya belakangan, dibawa oleh Belanda, Latin lah. Disitulah sebenarnya tidak ada di dalam aksara Kawi atau Jawa yang masih original
aksara kapital. Seperti itu. Itu sejarah aksara dan perkembangan aksara. Jauh ya, tadi mulai awalnya Brahma menjadi cikal bakal sampai Brahmi. Brahmi ke Palawa, terus Kawi ya. Baru pecah menjadi aksara Sunda, aksara Jawa, aksara Bali dan sebagainya. Kalau kerajaan-kerajaan itu berarti sudah masih menggunakan aksara Kawi. Setelah Demak itulah baru Carakan. Carakan tadi. Carakan masih yang asli dari Kawi itu atau sudah yang Bonocoroko itu mungkin? Kalau di zaman era Demak atau itu di manuskrip biasanya. Oh, di manuskrip. Di manuskrip itu ya masih banyak yang menggunakan tata tulis asli Kawi. Tata tulisnya Kawi. Tetapi bahasanya yang berubah. Oh, contohnya itu, Mas. Contohnya mungkin tadi kalau ada Prasasti Linoyo yang asli masih Palawa. Masih Kawi tapi bahasanya Sanskrit. Itu mungkin contoh-contohnya sampai karena bahasa-bahasa Sanskerta kan sekarang juga mungkin banyak yang nggak paham. Bahkan ketika mungkin apakah yang dipakai di bahasa-bahasa yang kalau kita generasi milenial ini bahasa yang wis paling halusan gitu ke bahasanya. Jadi gini, kalau masalah bahasa itulah rasa toleransi leluhur kita. Nah, jadi kebudayaan yang datangnya dari asing atau mancanegara itu tidak langsung dihilangkan semua. Bukti banyak serapan yang ada di bahasa Jawa itu serapan Sanskerta loh. Contoh Candra, Surya itu bahasa Sanskerta, bukan bahasa Jawa kuno. Oh, Sanskerta. Nah, kalau bahasa Jawa kuno atau Kawi, matahari atau surya itu Rawi. Oh, Rawi. Bulan ya wulan. Kalau kayak Tirta itu Sanskerta, menjadi Tirta Sanskerta. Nah, jadi bahasa Sanskerta itu tidak langsung semua dihilangkan, tapi diambil untuk memperindah sebuah sastra. Biasanya di kakawin. Kakawin itu apa sih? Kakawin adalah karya sastra para pujangga. Bahasa Kawi, tetapi banyak di situ mengambil serapan-serapan bahasa Sanskerta untuk memperindah. Gitu. Oh, berarti Tirta. Kalau mungkin Eka Dwi itu malah Sanskerta. Oh, Eka Dwi, Tri Catur, Panca. Itu Sanskerta. Kalau bahasa Kawi 1, 2, 3 ya, 1 itu tunggal. Beda lagi. Nah, itu Kawi. Jawa kuno. 2 itu Ruwa. 3 itu Telu. 4 itu Pat. 5 ya 5. Itu Kawi malah. Kawi. Jadi 6 itu Sat. Oh, Sat itu 6. Berarti Eka Dwi Tri itu berarti sejauh sebelum Kawi berarti. Ya, bukan jauh sebelum Kawi, itu bahasa Sanskrit. Tapi setelah perkembangan itu memang bersama-sama? Ya gini, jadi masalah bahasa itu kan wilayah. Oh, wilayah. Mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Kita tidak tahu bahasa Kawi dulu atau bahasa Sanskerta dulu. Karena pada waktu itu leluhur kita sudah mempunyai bahasa gitu loh. Oh, gitu. Tapi tata tulis memakai aksara Kawi, yaitu pengembangan dari aksara Palawa. Keren. Berarti kayak Pancasila pun juga dari Kawi. Oh, Sanskerta. Dari Sanskerta. Panca 5. Sila itu asas atau pedoman. Nah, di dalam bahasa Kawi itu banyak sekali pengucapan vokal atau sandangan suara atau ligatur. Itu berbeda saja, itu sudah mempunyai arti yang berbeda. Ada vokal panjang namanya dirga suara, ada vokal pendek namanya raswa suara. Itu di aksara Kawi. Di aksara Kawi. Sebenarnya di aksara Palawa juga seperti itu, karena kan pengembangan. Iya. Jadi mau beri tata cara penulisan, terus makna pun juga makna ya beda. Seperti syura. Nah, syura itu menggunakan satalawiyah, terus unya panjang namanya dirga mendut, terus ra pendek. Nah, itu artinya berani atau keberanian atau kendel, kalau bahasa Jawanya gitu.
Surya itu bukan Sura. Sura. Nah, atau orang sekarang mau nyebut Suro. Oh, nah, berani. Berani. Tapi kalau ditulis Sadantia, Sabiasa, dan U pendek raswa suara, itu namanya Dewa Sura. Dibaca Sura gitu aja. Kalau Sura itu perannya paling panjang. Ya, seperti kata Surabaya. Surabaya itu bukan nun sewu, bukan ikan sura dan buaya. Salah. Karena apa? Bahasa Surabaya itu mengambil dari bahasa Sanskrit. Sura itu keberanian, baya itu resiko. Jadi berani menempuh resiko. Bukan ikan sura dan buaya. Karena ikan sura itu tidak ada. Yang ada di dalam bahasa Kawi. Ikan hiu itu kalau di bahasa Kawi, hiu. Tetap hiu. Tetap hiu. Iya, kalau buaya itu wuhaya. Bukan baya, tapi wuhaya. Seperti contoh buaya ribumi. Nah, itu kan berarti buaya darat. Buaya ribumi. Oke. Ya, mungkin kan kalau Surabaya, kita taunya ya kembali lagi ya, kita dari Suro ya Boyo. Nah, makanya itu. Di Prasasti Canggu kalau nggak salah. Itu ada kata-kata Surabaya. Jadi Surabaya itu sudah Prasasti Canggu era Majapahit. Itu sudah ditulis dengan seperti itu, Surabaya. Jadi menggunakan tata tulis yang asli karena di situ prasasti aksara Kawi. Oh, itu kan. Berarti memang nama-nama daerah dulu mungkin kayak saya sendiri kan dari daerah Poncokusumo. Berarti awal mula mungkin ya, Pancakusuma. Iya. Karena logat itu, perubahan logat. Logat itu bisa berubah memang dari suatu wilayah desa Kalapatra atau yang disebut desa itu dimensi tempat, kala dimensi waktu, patra dimensi keadaan. Bisa saja logat A menjadi O atau A mengo atau ajejek ya. Di bahasa Ngelageno itu ajejek. Itu pengaruh dari pengaruh dari kebudayaan lain, tapi ya seputar Jawa. Seperti Mataram. Mataram itu kan kekuasaannya luas, jadi lah di Mataram itu kan banyak logat-logat. Oh, dipengaruhi. Juga pengaruh dari luar. Oh, berarti biasa jadi mungkin dulu ya Pancakusuma secara bangsa. Ya mungkin seperti itu, bahasanya yang asli seperti itu. Di Panca itu memang lima kusumanya itu bunga. Oh, okay. Mungkin kalau sekarang ya terkenal memang Poncokusumo gitu, mungkin ikut dengan kepengaruh tadi ya. Logat. Tapi kalau di Tengger itu kan juga masih banyak logat-logat asli. Seperti logat bahasa Ngapak, Banyumas itu kan masih menggunakan A. Contoh nggak ada O. Rika, ya toh. Kalau Jawa kan sudah Riko, Siro gitu. Itu perubahan. Berarti kalau dilihat memang awalnya berarti ya memang A aja tadi. Jadi gini, untuk masalah logat sebenarnya tidak usah diperdebatkan karena yang penting itu benar menulis aksaranya. Contoh seperti itu tadi, Surabaya. Ya tidak ditulis Surabaya. Itu kan logat O, logat O. Tulisannya tetap ditulis A, tetapi masalah pembacaan terserah orang yang membaca. Contoh lagi, kalau kita bilang kalau kita membahas tentang logat Jakarta, itu kan logat orang Jawa. Jakarta, logat orang Betawi sendiri. Jakarta, logat orang Sumatera. Tetapi aksaranya tetap ditulis Jakarta. Berarti secara makna ataupun arti nggak mempengaruhi mungkin. Nggak mempengaruhi, tapi aksaranya harus benar. Kalau penulisan aksaranya yang salah itu maknanya malah berubah. Oh, ya, seperti tadi Sura dengan Sura kalau disamakan loh artinya beda. Sura sama dengan Sura. Seperti itu. Secara penulisan memang harus benar. Iya. Tapi secara pengucapan terserah. Tergantung wilayah masing-masing. Jadi luas, leluhur kita itu luas sebenarnya. Menerima apapun yang datang, tetapi tetap memfilterisasi. Lah terus mungkin kalau dari aksara-aksara terkait penulisan tadi itu ada di candi, ya itu apakah dari aksara Pallawa tadi, aksara Kawi atau sampai
Jadi gini, kalau untuk penulisan aksara tergantung tergantung dari daerah eranya. Oh, eranya. Pada waktu itu kan tadi saya sudah bilang Mula Warman atau Prasasti Yupa yang di Kutai itu masih menggunakan Pallawa. Terus Prasasti Ciaredon yang ada di Bogor itu menggunakan Pallawa. Ya ditulis aksara Pallawa. Terus setelah itu berkembang lagi menjadi aksara Kawi. Lah sampai akhir Majapahit ditulis aksara semua Kawi. Oh. Rata-rata Kawi. Tapi apakah dari abad ke-7 sampai 14 tadi Kawi itu sama semua atau mungkin mengalami perubahan-perubahan? Perubahannya itu sebenarnya tidak signifikan. Bukan tata tulisnya yang berubah, bukan hurufnya yang berubah, tetapi masih memakai pakem yang standar. Yang berubah adalah bentuknya. Karena gaya, mungkin gaya itu. Gaya atau gagrak. Gagrak itu kan gaya, terserah ingin dihias apa lebih menarik, estetik. Tapi polanya tetap hanya merubah lekuan, terus merubah lebih panjang, itu aja. Oh, berarti kan dari abad ke-7 ke 14 banyak sekali kerajaan-kerajaan. Berarti setiap mungkin kerajaan punya gagrak masing-masing, tapi tetap pakai aksara Kawi. Aksara Kawi. Seperti Prasasti Kudadu era Majapahit awal atau akhir Singasari itu kan rata aksaranya Kawi tapi runcing-runcing. Terus era Medang itu aksara Kawinya itu sederhana banget. Yang bagus lagi itu era Erlangga atau yang dinamakan aksara kuadrat. Itu timbul di batu, itu timbul aksaranya kotak-kotak. Tapi tetap Kawi gitu, bahasanya Kawi, tetap cuma Kawi. Cara model-model mungkin gitu kayaknya berbeda. Oh, berarti sampai di era Majapahit, bahkan Mataram yang lama, Mataram kuno itu tetap Kawi. Baru di eranya Sultan setelah akhir Majapahit, yaitu perubahan ke Demak, itu rata-rata sudah mulai berubah bentuk. Ya mungkin dari beliau-beliau yang ingin mengembangkan atau bukan merubah sebenarnya, mengembangkan atau memperindah juga bisa. Tapi tetap masih dalam koridor Kawi ya? Iya, tata tulisnya. Terus kalau sampai detik ini, ya kan detik ini yang kita tahu itu hanya Honocoroko. Apa juga kok bisa dari mungkin Kawi sampai di Jawa yang original, mungkin yang asli, kok sampai harus hanya 20? Apakah itu ada makna tersendiri atau jadi penyederhanaan untuk aja? Masalah aksara carakan atau orang yang menyebut carakan itu dari kata Honocoroko. Itu penyederhanaan agar lebih mudah dipelajari. Tetapi juga banyak mengalami fungsi dari aksara itu sendiri, seperti yang tadi saya bilang Mahaprana menjadi aksara murda atau huruf besar. Itu penyederhanaan sebenarnya. Jadi aksara itu berkembang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi memang dari era, setiap era. Benar. Setiap periode mungkin punya tadi. Tapi mungkin ketika dipakai saat ini dari bahasa itu juga kembali lagi, apakah bermakna dengan aksara Kawi mungkin dari carakan tadi? Mungkin dalam artian dari aksara Jawa mungkin kalau kita Honocoroko, itu tetap secara penulisan juga harus tetap koridor pakai katakan Hana Caraka kan seperti itu. Jadi gini, untuk penulisan Hana Caraka ya tetap menggunakan ngelageno, namanya ngelageno. Kalau di aksara Kawi namanya Wianjana. Ngelageno itu ya tetap vokal A. Untuk logat terserah. Oh, logatnya masing-masing. Kecuali memang ada di situ contoh namanya sandi atau panggarba. Panggarba itu adalah penggabungan dua kata. Yang kata pertama itu akhir vokal, kata kedua awal vokal. Contoh misalnya Dharma Utungga, A plus U menjadi O, ditulis Darmot Tungga, menjadi Taling Tarung. Terus Wira Utama, A ketemu U menjadi Wirotama. Pantai,
Karena diftong AI berubah menjadi E, A plus I menjadi E, pante. Terus santai menjadi santai. Gitu. Memang awal mulai seperti itu. Ya, benar.